Dan saya ingin membawa mimpi itu kemanapun saya melangkah. Gadis kretek atau gadis kretek? Kalau kamu, jadi yang mana? Hai! Dalam video esai ini, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai serial Gadis Kretek. Sejak rilisnya di platform video digital Netflix tahun 2023 silam, serial Gadis Kretek telah mengundang banyak diskusi dalam masyarakat. Dibintangi oleh aktor dan aktris ternama Indonesia, serial bergenre romance dan drama ini menampilkan keindahan budaya bangsa melalui hal yang cukup tidak biasa, yaitu rokok. Di mata mayoritas masyarakat, rokok adalah hal yang negatif. Namun, dalam serial ini rokok atau kretek menjadi bentuk perjuangan perempuan terhadap sistem patriarki yang sangat kental dalam masyarakat. Melalui rokok kretek jugalah kekayaan budaya Indonesia terungkap dalam serial ini. Serial Gadis Kretek yang diangkat dari novel karya Ratih Kumala dengan judul yang sama ini disutradarai oleh Kamila Andini dan Iva Isfansyah, dua sineas yang berhasil meraih banyak penghargaan internasional dan diproduksi oleh Best Entertainment. Selama 5 episode dengan durasi sekitar 1 jam per episodenya, penonton akan dibawa masuk ke dalam Indonesia di dua masa yang berbeda, yaitu tahun 2001 dan tahun 1964. Cerita dimulai dengan adegan seorang perempuan berkebaya putih terlihat berjalan di dalam sebuah pesta, seperti hendak mencari sesuatu. Namun, sebelum kita dapat mengetahui siapa dirinya, adegan beralih pada seorang laki-laki tua yang sedang dalam keadaan kritis. Dalam histerianya, laki-laki tua ini meminta anaknya Lebas untuk mencari tahu mengenai seseorang bernama Jengyah. Melalui permintaan inilah, Lebas kemudian mengungkap masa lalu kelam dan misterius keluarganya. Cari Jengyah. Ini siapa? Cari Jengyah. Cari dia. Romo. Gadis Kretek merupakan salah satu serial yang mengusung tema feminisme dengan mengangkat isu-isu yang cukup berat seperti diskriminasi gender hingga komentar sosial terhadap isu politik di masa itu. Sesuai dengan teori realis, di mana film merupakan cerminan dari realistis, serial ini menggambarkan patriarki yang kuat dalam masyarakat Jawa, di mana laki-laki bekerja di luar rumah dan membuat keputusan, sementara perempuan hanya dapat tinggal di rumah dan melakukan pekerjaan kasar dalam rumah tangga seperti menyapu, memasak, dan mengurus anak. Dalam serial ini, penggambaran diskriminasi gender dapat dilihat dalam pekerjaan perempuan yang dibatasi, yaitu hanya sebagai pelinting kretek. Sementara laki-laki dapat bertugas sebagai peracik saus yang merupakan jiwa dari rokok kretek tersebut. Dalam situasi subordinasi, perempuan terlihat jelas, di mana perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih rendah daripada laki-laki. Dasya, yang merupakan anak dari Idrus Muria, pemilik perusahaan kretek ternama, juga mengalami diskriminasi gender tersebut. Dasya atau Jengyah memiliki kemampuan yang mumpuni dalam bidang rokok kretek ini, seperti mengidentifikasikan kualitas tembakau hingga meracik saus menggunakan rempah-rempah. Impiannya yaitu menjadi peracik saus, akan tetapi terhambat karena sebuah paham. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi marginalisasi bagi perempuan, di mana perempuan disingkirkan dari ranah sosial melalui berbagai macam upaya.
Gadis Kretek tidak hanya berisi adegan-adegan berat yang menampilkan sisi gelap realita, namun juga rasa bahagia seperti dongeng yang ditampilkan ketika Suraya mulai masuk ke dalam kehidupan Jengyah. Bersama dengan Suraya, Jengyah berusaha untuk mematahkan stereotip-stereotip negatif yang membatasi perempuan. Dirinya berhasil membuktikan kepada masyarakat bahwa perempuan juga dapat meracik saus yang enak. Melalui simbol-simbol ini, serial Gadis Kretek menggambarkan pandangan hidup Jengyah. Penggunaan background musik yang sesuai juga dapat membuat penonton terjun lebih dalam ke dunia yang digambarkan Gadis Kretek. Dengan visual yang apik, serial ini berhasil membawa penontonnya ke dalam hidup Jengyah yang bagaikan roller coaster. Simbolisme-simbolisme yang terkandung di dalamnya menjadi Easter egg yang menarik bagi yang mengetahuinya. Serial Gadis Kretek menyampaikan pesan moral berharga tentang pentingnya menjaga tradisi dan warisan budaya. Dalam serial ini, penekanan pada proses tradisional pembuatan kretek dari pemilihan daun tembakau hingga penggulungannya menggambarkan dedikasi terhadap keterampilan dan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu adegan yang mencolok adalah ketika tokoh utama Dasia menunjukkan cara menggulung kretek dengan teknik khusus yang dia pelajari dari neneknya. Adegan ini tidak hanya menampilkan keterampilan manual yang detail, tetapi juga menekankan nilai-nilai budaya yang menyertai praktek tersebut. Kerja keras perempuan sangat ditonjolkan di serial Gadis Kretek ini. Di dalam salah satu adegan yang mencolok adalah ketika Dasia, si tokoh utama, bekerja tanpa kenal lelah untuk mempertahankan bisnis kretek keluarganya. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti persaingan bisnis yang ketat dan perubahan teknologi, Dasia tetap teguh pada prinsipnya. Dia bangun setiap pagi sebelum fajar untuk memulai proses produksi, mencari solusi saat bahan baku sulit didapatkan, serta memastikan setiap kretek dibuat dengan kualitas terbaik yang menonjolkan kegigihannya dalam mempertahankan tradisi dan bisnis keluarganya. Tapi saya tidak seperti perempuan lain. Saya tidak mau melayani laki-laki. Saya tidak mau diam saja menunggu di rumah. Yang ada di pikiran saya cuma satu. Kretek.